Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada video kali ini kami akan bercerita tentang memaksa Jakarta akan janji 10.000 hektar kelapa bagi Maluku Utara. Kita baru saja mendengar pernyataan penting dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Beliau datang ke Halmahera Utara, berdiri di pabrik PT Niko, dan menyampaikan kalimat yang seharusnya membuat seluruh rakyat Maluku Utara merenung sejenak dan berpikir. Maluku Utara akan dijadikan epicentrum rempah dunia. Kami akan tanam kelapa 10.000 hektar. Anggaran sudah disiapkan, hampir 10 triliun untuk bibit gratis bagi rakyat Indonesia. Itu bukan kalimat sambutan, itu janji politik dan ekonomi. Itu sebuah pengakuan bahwa Maluku Utara punya arti strategis dalam peta pangan dan rempah Nusantara. Namun, mari kita jujur sebentar. Dalam data resmi Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, kita bisa melihat realitas yang sering disembunyikan oleh angka-angka besar. Memang benar, ekonomi Maluku Utara tumbuh tercepat di Indonesia, 32%. Bahkan sempat menembus angka 34% di pertengahan 2025. Tapi mari lihat arti di balik angka itu. Bahwa hampir 60% pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu datang dari industri pengolahan dan tambang nikel. Sementara sektor pertanian dan perkebunan rakyat, di mana tempat petani kelapa, petani pala, petani cengkeh, dan petani coklat menggantungkan hidup, itu turun menjadi hanya sekitar 10% dari total produk domestik regional bruto Provinsi Maluku Utara. Padahal dahulu sektor inilah yang memberi makan bagi keluarga kita, yang membiayai sekolah orang-orang Maluku Utara yang sukses hari ini, dan yang membangun rumah kayu dan beton di desa-desa pesisir. Lebih pahit lagi, nilai tukar petani kita atau NTP hanya di angka 104. Artinya, pendapatan petani cuma sedikit di atas biaya hidup sendiri. Mereka bekerja keras tapi masih miskin secara struktural. Disinilah pernyataan Menteri Pertanian menjadi menarik dan yang harus kita tangkap bukan sebagai perintah tapi sebagai panggilan sejarah. Kalau benar ada 10.000 hektar kelapa baru yang akan ditanam di Maluku Utara, kalau benar ada anggaran 9,9 triliun untuk bibit gratis di seluruh Indonesia, maka pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten kota tidak boleh lengah dan tidak boleh lalai lagi seperti momen-momen sebelumnya, di mana banyak pejabat atau menteri bahkan presiden yang pernah datang ke Maluku Utara menjanjikan program, namun tidak bisa direspon atau ditanggapi dengan baik oleh pemerintah daerah karena ketidaksiapan data yang membuat kita akan terus hanya menjadi penonton di setiap acara seremonial. Kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten kota lewat Dinas Pertanian sangat penting dalam merespon harapan Bapak Presiden Prabowo saat ini. Pertama, pemerintah provinsi harus segera mengunci status kelapa sebagai komoditas strategis daerah lewat peraturan gubernur atau peraturan daerah di tahun 2026 ini. Kalau tidak, uang dari pemerintah pusat akan lewat begitu saja ke daerah lain yang lebih siap secara administratif. Peraturan gubernur atau peraturan daerah yang dirancang harus menyatakan kelapa dan turunannya adalah prioritas ekonomi rakyat Maluku Utara. Tanpa payung hukum itu, visi Maluku Utara sebagai epicentrum rempah dunia hanya akan menjadi kalimat manis di atas mimbar atau press release para pejabat. Kedua, kabupaten dan kota harus bergerak cepat, karena rempah-rempah dan kelapa itu tumbuh di tanah, bukan tumbuh di kantor-kantor provinsi atau kabupaten kota. Bupati wali kota harus menyiapkan peta kebun kelapa, berapa luas lahan,
berapa pohon tua, berapa yang masih produktif. Buatkan dokumen resmi dan kirim ke Kementerian Pertanian. Tanpa data tidak ada anggaran. Tanpa anggaran tidak ada bibit. Dan tanpa bibit 10.000 hektar, maka pemerintah daerah hanya manis di media, namun realitanya hanya akan mengulangi kegagalan demi kegagalan dalam menjemput program nasional. Ketiga, siapkan sistem replanting yang manusiawi. Jangan suruh petani tebang pohon tua tapi tanpa jaminan hidup. Selama 3-5 tahun, pohon baru belum tentu berbuah. Untuk itu, berikan para petani tanaman sela seperti rica, tomat, jagung, dan sayur, agar dapur mereka tetap menyala. Kalau tidak, mereka akan menolak program pemerintah pusat tersebut dan pada akhirnya semua akan berhenti di kertas. Keempat, arahkan koperasi merah putih menjadi koperasi produksi bersama BUMDes. Karena dunia tidak mau lagi beli kelapa mentah, yang mereka mau adalah produk olahan bernilai tinggi seperti minyak VCO, santan ekspor, koko fiber, koko peat, dan arang tempurung. Itu artinya setiap kecamatan harus punya pabrik kecil, bukan hanya pohon, tapi juga mesin, listrik, air, dan izin lokasi yang siap. Dan disinilah peran pemerintah provinsi harus paling tegas. Pastikan semua pabrik pengolahan berada di dalam wilayah Maluku Utara, bukan di Pulau Jawa, bukan pula di luar Provinsi Maluku Utara. Kalau nilai tambahnya lari keluar, itu sama saja rakyat Maluku Utara hanya jadi buruh kasar di kebunnya sendiri. Pemerintah daerah Maluku Utara juga perlu menyadarkan pemerintah pusat bahwa kelapa bukan hanya komoditas ekonomi. Kelapa adalah warisan sejarah. Pohon kelapa tumbuh berdampingan dengan pala dan cengkeh. Ini rempah-rempah yang membuat dunia dulu datang ke Maluku Utara. Kini negara harus mengembalikan kehormatan itu. Tapi kehormatan tidak bisa dijaga dengan foto bersama dan janji tanpa peta. Kehormatan hanya lahir kalau setiap pohon kelapa yang ditanam akan berarti bagi satu keluarga yang hidup lebih sejahtera. Maka mulai tahun 2026 ini, pemerintah daerah Maluku Utara harus menghitung waktu dengan serius. Tahun pertama, pemetaan lahan dan dokumen resmi. Tahun kedua dan ketiga, membuat replanting, membangun pabrik kecil, kesiapan koperasi, dan pelatihan vokasi. Tahun keempat dan kelima, ekspor langsung lewat pelabuhan Maluku Utara dengan label North Moluccas Coconut Origin. Dan saat tiba di tahun 2030 nanti, Maluku Utara harus bisa berkata di hadapan dunia bahwa rakyat Maluku Utara bukan hanya penonton dari kejayaan rempah-rempah di masa lalu, tetapi menjadi pelaku dari kebangkitan baru. Dan keberhasilan bukan diukur dari berapa ton kelapa yang kita jual, tetapi dari berapa banyak petani yang akhirnya hidup layak, menyekolahkan anak, dan membangun rumah di tanahnya sendiri. Karena visi Menteri Pertanian hanya akan dianggap berhasil kalau petani kelapa, petani pala, petani coklat, dan petani cengkeh di Maluku Utara benar-benar merasakan uang ada di tangannya. Kalau tidak, maka semua narasi tentang Maluku Utara sebagai epicentrum rempah dunia tidak lebih daripada slogan kosong yang terbang bersama bau harum rempah-rempah tetapi tidak pernah sampai ke dapur rakyat Maluku Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Putih.